fana, abdun, fananya hamba daripada segala sifat basyariyah. Sifat basyariyah bukan misalnya gini, penyabar, pemarah, itu bukan sifat, itu namanya karakter. Dalam bahasa Arab disebut apa? Karakter, tabiat. Kalau sifat, ini jamaah yang hadir malam ini mendengar saya tidak? Mendengar dengan telinga atau dengan sifat mendengar? Hah? Yang mana nih? Yang mendengar telinga ini atau sifat yang mendengar? Pernahkah hadir di situ majelis tapi tidak mengerti apa yang dikatakan? Karena kita hanya mendengar dengan telinga, tapi tidak mendengar dengan sifat mendengar. Makanya tadi 2 kali saya Fatihah. Ya, supaya Allah hidupkan, semoga. Kalau nggak paham cukup katakan, ya Allah saya tasbih dengan syiar syad, sudah cukup. Ya, antum nggak paham nih saya ngomong apa, nggak apa-apa. Saya percaya dengan syiar syad yang di kitabnya, udah selesai. Nanti ikut aja zikirnya. Berarti ma'rifatnya ma'rifat siddiqiyah. Dia kalau bermakrifat tidak ada ibarat, cukup dirasa. Ya. Jadi yang disebut sifat itu 7. Mendengar, coba mendengar, melihat, enggak, lidah dulu, lidah. Berkalam, kekuatan, berkuasa, kudrat, keinginan, iradat. Terus ini enggak mungkin pada yang mati, maka mesti ada pada orang yang hidup. Kehidupan yang ada dalam diri kita disebut sifat hayat. Sifat hayat. Sudah lihat belum sifat hayat? Memang nggak bisa dilihat. Terus, udah cukup? Udah 7 belum? Apa kurangnya? Seharusnya udah. Ilmu satu lagi. Yang berilmu itu otak atau si hayat tadi? Ini semua hadir kan? Coba dulu ada yang juara kan? Waktu di sekolah ada yang sudah dengerin gurunya ngomong apa sih? Bukunya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Dia juara 1, kita juara paling belakang. Kenapa itu terjadi? Karena ilmu bukan di kepala. Di sini memori. Ilmu ada pada hayat kita. Nah, disitulah Allah simpan, Allah kemudian titipkan. Titipannya itu disebut kanz, atau bahasa lainnya amrullah. Amrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebab karam musyahadahnya kepada segala sifat ta'ala, maka yaitu kurbun nawafil nawanya. Nah, apa maksudnya? Ini diambil dari hadis Sahih Bukhari. Boleh ditambah di belakang di sampingnya, hasyiahnya. Diambil dari Sahih Al-Bukhari. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Terus sampai akhir hadis ya. Apa kata Allah dalam hadis Qudsi? Senantiasalah hambaku bermujahadah, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnat. Lainnya apa? Kalau orang sudah bertorikot, amal sunnat itu seakan wajib pada dirinya. Dia bukan wajib, tapi dia wajibkan pada dirinya. Contoh, sudahkah kita mendisiplinkan sholat witir? Cuma bulan puasa. Ya, sok-sok Syafi'i 20 rakaat tambah 3 ya. Imam Syafi'i setiap malam berwitir. Ini semua mazhab Syafi'i bukan? Ada yang bukan mazhab Syafi'i? Coba angkat tangan.
Mau ikut Imam Syafi'i? Mau ikut sir Imam Syafi'i? Mulai malam ini sholat witir walaupun 1 rakaat. Gak sanggup berdiri, duduk. Bahkan boleh di atas kendaraan walaupun tidak menghadap ke kiblat. Di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib mesti di atas, mesti turun dari kendaraan. Ya. Mau mengamalkannya? Ya, itu gak perlu ijazah sebenarnya. Tapi kalau dalam thariqah boleh. Mohon diamalkannya. Apa kata Rasulullah? Autiru walau biraqa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwitirlah walaupun 1 rakaat. Ini salah satu amalan saya. Mau mengamalkan? Bukan karena Ar-Razi yang mengamalkan, tapi karena Rasulullah yang memerintahkan. Ya. Kalau ingin istiqomah, sudah diamalkan tertidur, maka bangun tidur jika masih ada waktu langsung sholat walaupun sudah azan, namanya qadha witir. Ini yang saya sering bahas teman-teman sahabat semua. Cara istiqomah itu bukanlah kita sholat atau beramal seperti malaikat, seperti robot, nggak mungkin. Mesti bangun jam 3, nggak mungkin. Kita ini manusia lemah, lelah. Tapi ketika tertidur lupa lalai, kita qadha di waktu yang terdekat. Itu disebut dengan istiqomah. Nah, itu Nabi lakukan. Silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi mengqadha salat witir, mengqadha salat rawatib, mengqadha dan banyak. Selevel Nabi mengqadha. Masa wali nggak ada? Ya, ini yang hadir wali ya. Wali apa? Wali nikah. Apabila seorang hamba sudah beramal-amal sunnat, tapi dia jadikan wajib pada dirinya, nanti dia akan bertemu suatu saat masa keadaan. Dia ingin khusyuk, nggak khusyuk. Di saat lupa khusyuk, dikasih khusyuk. Dia ingin merasakan zikir nikmat. Nih malam ini kan kita nggak tahu. Kayaknya sudah nafsu pengen menikmati zikir. Ditalkinlah oleh hamba hina bernama Ar-Razi Hashim. Belum tentu dapat rasa zikir. Tapi besok-besok ketika lupa mengamalkan zikir, dikasih Allah, bisa jadi. Bisa jadi. Ketika kita bernafsu mendapat zikir, gak dikasih Allah. Ya, maka nanti kita nggak tahu nih, lihat ahwalnya ada apa tidak. Ya. Kalau kolbunya agak gimana, nggak dikasih. Nah, ini thariqahnya apa? Ini disebut thariqah wirid. Thariqahnya apa ini? Wirid terus sampai habis daya sang hamba, muncullah la haula wala quwata illa billah. Ada yang kedua, fananya hamba abdun daripada segala ma siwallah. Ini juga disebut fana sifat. Tapi ada yang menarik, fana zat ya. Beliau tidak menyebutnya di situ zat, hanya menyebutkan segala ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Ma siwallah artinya selain Allah. Sebab karamnya di dalam musyahadah wujud Allah, hingga daripada hal fana'nya pun fana'lah ia, maka yaitu kurbul faraid. Inilah yang disebut faraid. Ini ada sebuah istilah di kalangan ahli ma'rifat. Faridah, fardu itu zat, wujud zat. Nafilah itu sifat. Nafilah itu secara ilmu fikih berarti amal sunnah. Tapi dalam ilmu ma'rifat itu adalah sifat. Ya. Selamat pusing ya. Qurbul faraid namanya adalah yang berdiri maqam jam'ul jam'i, padahal fana fillah dan baqa billah. Apa yang disebut jam'ul jam'i? Jam'ul jam'i, jamak kumpul,
himpun, jam'i himpunan, terhimpunnya yang dihimpun. Maksudnya apa itu? Hah? Ketika si hamba fana tidak memandang dirinya, sifatnya, maka muncullah kesadaran sifat Allah. Ketika kita renungi, siapakah yang mendengar sebenarnya? Ternyata yang mendengar itu bukanlah telinga, tapi sifat namanya sama. Sama yang mendengar itu dapat izin dari siapa? Dapat izin dari Allah yang maha mendengar. Jam'ul jam'i, dia melihat alam, tapi dalam melihat alam, dia melihat keesaan Tuhan yang menciptakan alam. Disebut jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i itu ada 6 macam. Tapi saya hanya boleh sebutkan malam ini satu itu saja. Ya, ini yang disebut oleh beliau. Inilah yang disebut fana fillah dan baqa billah satu. Dia lihat alam, tapi alam tak terlihat. Itu disebut fana. Siapakah yang terlihat? Sifat dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut baqa. Ya. Hendaklah dibaca tatkala siuman. Nah, dulu di zaman Syekh Arsyad, orang kalau ngaji ini ada yang pingsan. Itu bukan pingsan. Itu namanya karam atau fana. Inilah yang terjadi dulu pada Sayyidina Musa. Ketika Sayyidina Musa mengatakan, "Ya Rabb, hari ini wajah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku wajahmu." Nabi Musa minta ditunjukkan wajah Allah. Kata Sidi Ahmad Al-Idrisi, lalu Allah memancarkan nur baru, itu namanya Nur Muhammad. Belum lagi wajah ahadiyahnya, baru wajah Al-Muhammadi. Pingsannya Sayyidina Musa. Oleh orang ahli fikih disebut pingsan. Ahli akidah ilmu kalam menyebutnya pingsan. Tapi kita di dalam kitab-kitab tasawuf menyebutnya fana. Itulah kesadaran yang sebenarnya. Itulah mutu qabla an tamutu, mati engkau sebelum benar-benar mati. Di saat Sayyidina Musa tidak melihat lagi dengan matanya, tidak lagi berlafaz dengan lidahnya. Al-ajzu andarkil idrakun. Ketika tidak ada lagi ibarat, pingsanlah Sayyidina Musa. Dia melihat di saat itu wajhun nur, wajah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dibuat pingsan. Makanya ketika bangkit beliau sadar. Inilah ya, dibaca tatkala siuman daripada hal ajz, lemah dan fana, itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebenarnya ini ada dalam syair-syair juga ya. Rabbi atau Allahumma zidni. Nah, coba ditambah di atasnya Rabbi zidni fika tahayyura. Karena kalau pakai Allahumma, dia akan kembali fana. Maka harus diganti dengan Rabbi. Kenapa? Lafaz Allah dapat membakar sifat-sifat kehambaan. Jika dibaca lagi Allahumma, si hamba pingsan lagi. Dulu, kalau sekarang udah berapa kali saya sebut nggak ada yang pingsan kan? Alhamdulillah, kalau nggak repot kita. Kita harus salawatin dulu biar bangun. Ya. Alhamdulillah orang hari ini kuat-kuat. Nggak tahu kuat karena tahu atau kuat karena tidak tahu. Jadi ini ada sirnya. Ini yang saya terima talqinnya musalsal dari guru, bukan Allahumma lagi, harus diganti pakai Rabbi. Inilah rahasianya kenapa di dalam beberapa maulid Rabbi sholli, gimana bacanya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu supaya majelisnya jadi sejuk. Tapi kalau pakai Allah lagi, akan mabuk lagi yang baca. Karena lafaz Allah fiha hararah. Fi hazihil kalimah hararah. Nurnya panas. Panasnya bukan panas api, terasa hangat saja. Ya. Inilah yang membakar beberapa sufi. Sehingga sufi itu bentar-bentar pingsan, bentar-bentar kemudian berkalam. Pernah dengar ada orang-orang ketika ngaji zikir tiba-tiba teriak. Bahkan di beberapa majelis saya ada yang terjadi begitu, benar? Itu karena tidak diganti dari Allahumma kepada Rabb.
Ya. Nah, diganti Rabbi zidni fika tahayyura. Rabbi ya Rabb zidni. Ini rahasianya. Kenapa dulu iblis nggak baca Allahumma? Terbakar iblis kalau dia baca Allahumma. Dia berdoa, iblis doa dulu Rabbi. Ini salah satu sir. Loh, iblis kan api. Api, tapi sudah difisikkan. Jika dibakar lagi dengan kalimat, dia akan terbakar lagi. Nah, Allahumma diganti Rabbi. Wahai, duhai Tuhanku. Duhai yang menjagaku, Rabbi. Zidni, tambahkan kepadaku. Fika, terhadap ma'rifatmu. Tahayyura. Ma'rifat yang menambah hairan. Apa arti hairan? Kagum. Tapi disebut kagum bercampur antara iya dan tidak, tidak dan iya, antara fana dan baqa. Itulah tahayyura. Inilah pembukaan makom yang ditulis oleh Imam Ibn Arabi, sehingga Ibnu Taimiyah, imam yang sekarang diikuti oleh kelompok Wahabi, mengkafirkan dia. Cuma sayang, kok ada orang bertarekat hari ini ikut-ikutan mengkafirkan atau menyesatkan Ibn Arabi, atau menyesatkan orang yang ngaji kitab seperti ini. Berarti dia nggak ahlu sunnah lagi, labelnya aja yang ahlu sunnah. Ya? Apa kata Ibn Arabi? Jika aku katakan hamba itu sholat beribadah, si hamba la haula wala quwata illa billah, tadi fana sifat. Tiadalah yang mendengar, tiadalah yang bergerak, tiada yang kudrat, tiada yang iradat, kecuali Allah. Maka yang sholat bukan hamba. Kata Ibn Arabi, ini hairan. Itu namanya fana. Tapi kok bisa bercampur, apa kata beliau? In qultu rabb, jika aku katakan yang sholat itu Allah, fa anna yukallaf. Allah kan tidak mukallaf. Allah tidak dibebani syariat. Nah, ini namanya baqa. Bercampur fana dan baqa namanya jam'ul jam'i. Jam'ul fana wal baqa. Bercampur antara fana dan baqa. Jadi ambigu nano-nano. Inilah disebut makom hairan. Makom yang penuh heran. Saya lama Pak ngalamin ini. Waktu umur 13-14 tahun ngalamin ini makom hairan itu, ya. Maka ketika orang mengkafirkan Ibn Arabi, kita mengatakan ya Rabb, berarti dia tidak sampai kepada makom Ibn Arabi, ya. Kenapa kata beliau, ya? Oh, kita coba lihat arti dari beliau. Artinya, hai Tuhanku, tambahi kiranya olehmu akan daku. Wah, bahasanya indah sekali, ya. Hairan pada musyahadah keesaan zatmu. Indah ya bahasanya. Duhai Tuhanku, tambahi kiranya olehmu akan daku. Hairan pada musyahadah keesaan zatmu. Nah, lalu Syekh Arsyad Qaddasallahu sirrahu mengatakan, hai saudaraku yang akil lagi budiman, fi ma'rifatir rahman, dalam mengenal Allah yang maha rahman. Demikianlah hendaknya dikerjakan segala hamba yang pilihan, tatkala berlaku atasnya pekerjaan datang sakaratul maut atasnya. Maka janganlah, ini jalan menuju pulang nih, ilmunya paman sholawat. Maka janganlah lalai sampai di Jawa, lainya dibaca lali. Jadi itu bukan bahasa Jawa, itu bahasa Melayu yang ditulis, bahasa lama yang ditulis, mereka mengharokatkannya menjadi i. Tapi dalam bahasa Melayu diharokatkan a, lai. Lali. Sama toh? Bukan cocokologi loh Pak ya. Kita kuliah begitu dulu. Dan lupa daripada memusyahadahkan keesaan zat Allah. Nah ini beliau. Apa kata beliau?
jika datang sakratul maut. Nah, tanda ini tuh ya. Ini bekal mau mati ini mahar mau mati. Maka janganlah lalai daripada memusyahadahkan, menyaksikan keesaan zat Allah satu, dan menghadirkan kolbu kehadiratnya. Berbaik diri menghadap kiblat. Berbaik diri menghadap, jadi kita bagus-baguskan menghadap kiblat. Tatkala itu hendaklah fana diri daripada apa itu tulisannya? Sangkutan ma siwallah. Hendaklah diri terlepas dari semua yang bersangkut, yang berkait dengan selain ma siwallah, artinya apa? Selain Allah.